kita masih terus membahas tentang Koram Deo, karena memang Koram Deo ini adalah program yang akan kita hidupi dan kegerakan yang kita jalani. Halo, selamat malam, Kak Ayub. Selamat malam, selamat malam. Suara saya kedengaran, Kak Ayub? Kedengaran jelas. Mantap. Oke, Kak Ayub, senang sekali bisa berjumpa, ketemu lagi dengan Kak Ayub. Kali ini kita ketemu di Abatox ya, Kak Ayub ya. Oke. Yes. Kak Ayub, tema kali ini kan kita membahas tentang praktik Koram Deo sepanjang hari. Nah, kita mau dengar dari Kak Ayub, bagaimana nih Kak, tentang konsep Koram Deo, terus bagaimana, apa itu sebenarnya, refresh buat kita yang mungkin baru join atau apa, tentang sekilas tentang apa itu Koram Deo, dan bagaimana sih Kak, supaya kita bisa praktik Koram Deo sepanjang hari, Kak. Oke. Kan sebenarnya Koram Deo itu kan artinya tinggal dalam hadirat Tuhan. Yap. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam bilangan, Tuhan memerintahkan kepada Musa, lekatkan namaku kepada umat Israel dengan berkata, diberkati engkau gini, mengarahkan wajahnya kepadamu dan menyertai jalanmu dan segala macam. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah ada di situ. Nah, karena itu ketika orang Israel bertemu dengan imam, selalu imam itu mengucapkan berkat untuk mereka, selalu untuk apa? Untuk melekatkan nama Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya imam tidak boleh sembarangan berbicara. Nah, imam tidak boleh sembarangan berbicara karena melekatkan nama Tuhan kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan dasar firman duluan? Tuhan berkata, Musa, mari aku utus engkau untuk kembali ke Israel. Buatlah mereka untuk keluar dari Mesir. Musa bilang tidak bisa. Siapakah aku ini? Maka aku menghadap Firaun. Lalu Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Nah, ketika aku menyertai engkau, Musa masih belum ini. Musa berkata gini, siapa namamu? Siapa namamu? Itu artinya, siapakah engkau sebenarnya? Lalu Tuhan menjawab Musa, dikatakan gini, Asher Ehyeh, yang artinya aku menyertai engkau. Tapi ketiga kata ini ditafsirkan samar yang sebenarnya sulit diterjemahkan. Biasanya diterjemahkan dengan kebingungan sebagai aku adalah aku atau I am the great I am. Nah, sebenarnya adalah aku menyertai engkau waktu itu di situ. Asher Ehyeh. Aku ada di situ ketika engkau bicara orang Israel. Itulah sebabnya kenapa aku ada di situ ketika engkau bicara orang Israel. Asher Ehyeh. Tapi kalau mereka tanya tentang namamu gimana? Bilang aja aku menyertai engkau. Karena aku ada di situ. Nah, di situ. Itu ya artinya. Aku menyertai engkau karena Asher itu terjemahan bahasa Ibrani kuno di zaman Musa, yang artinya aku di situ. Asher Ehyeh. Aku di situ ketika engkau berbicara, karena aku kan pakai mulutmu untuk berbicara. Lalu si Harun Kusna berkata gini, karena diterjemahkan dengan kebingungan aku adalah aku, namun kata Ibrani Ehyeh adalah kata yang sama yang digunakan Tuhan dalam ayat sebelumnya, aku menyertai engkau. Karena itu nama Tuhan. Tuhan adalah sosok yang bersama kita saat kita harus melakukan sesuatu yang menurut kita tidak mampu. Tapi Tuhan yang ada terang dan cahaya di tengah kegelapan, dia merangkul kita bahwa aku ada di sini. Nah, berarti Kak Ayub, coba kalau saya bisa coba pahami, jadi ketika Musa ngomong sama Fir'aun memperkatakan tentang Tuhan, itu arti sebenarnya bahwa Tuhan ada bersama dengan Musa ketika Musa memperkatakan ya.
Iya, Oke, berarti kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang, Kak, apakah itu artinya kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu artinya juga Tuhan bersama-sama dengan kita, seperti oke, saat Tuhan bersama dengan Musa? oke. Nah, sekarang saya punya 2 ayat untuk itu. Yang Hmm, bulan Desember lalu saya tulis buku dari 1 ayat itu. Yosua 1 ayat hmm, 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kita Taurat ini, tetapi renungkanlah ya, itu siang dan malam, supaya engkau hmm, bertindak hati-hati sesuai dengan segala hmm, yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, hmm. itu artinya keputusan penting yang harus kita buat, supaya itu koram Deo itu setiap hari bersama kita. Itu ayat Oke. pertama. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua adalah Roma 10 ayat 9 ayat 8. Saya mulai duluan. Hmm, Roma 10 saya baca duluan ya. Karena ini hmm, konteksnya tentang apa yang kita lagi ngomong. hmm. Dikatakan Roma 10, sorry. Oke. Yap. Roma 10 ayat yang ke-6. Ayat 8. Artinya bukan karena anak-anak dari salah baca 10 bukan 8, 9. Oke. Ayat 6. Iya, Kak. Oke. Ayat 8. Tetapi apakah ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, janganlah katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam Hmm, hatimu. Itulah firman iman hmm, yang kami beritakan. Ayat 9. hmm, Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, menurut ayat 8 ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, bila hmm, dihubungkan dengan Yosua 1:8, hmm. keputusan kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ayat ini berkata firman itu ada di mulutmu dan dalam hatimu. Nah, Hmm. untuk itu saya ada statement yang tadi malam saya tulis. Statement itu berbunyi Oke. gini, pikiran kosong adalah ruang kerja iblis. Pikiran kosong adalah Wah, ruang kerja iblis. siap. Pikiran kosong adalah Catat. ruang kerja iblis. Karena itu jangan berikan ruang kosong itu bagi dia, karena dia akan membangun benteng dalam pikiran kita. Di dalam Siap. 2 Korintus di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan bahwa kami mematahkan siasat orang dan meruntuhkan benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang penolakan Allah. Kami menawan Hmm. segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberkatakan firman, lalu kita tidak merenungkan firman, kan ada 3 nanti. Hmm. Memperkatakan firman, lalu merenungkan firman, di pikiran Hmm. ini dan hati itu menentukan. Nah, supaya koran Deo Yes. setiap hari, perkatakan dan renungkan. Seringkali kan kalau kita perkatakan renungkan, orang bilang kita fanatik. Enggak ada urusannya dengan fanatik. Urusannya itu koran Deo. Nah, Yes. koran Deo itu artinya Allah ada di situ. Yang Bersama kita. asyir aku ada di situ. Ketika engkau Ya. memperkatakan, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, ya dia ada di situ. Saya contohkan, Yap. di dalam Lukas, murid-murid marah Yesus. Mereka bilang begini, Tuanku, tegur itu orang-orang. Itu 2 orang usir setan dengan namamu. Padahal mereka bukan pengikut Hmm. kita. Apa kata Hmm. Yesus? Kalau mereka bukan lawan kita, nggak usah usir, jangan marah lah. Kenapa? Hmm. Itu alasannya adalah Matius 1 ayat 23, ketika Matius 1 ayat 23 itu menjelaskan tentang
seorang perempuan muda akan melahirkan dan anak itu diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, dulu kan dia cuma I am the great I am, Ehye, Aser Ehye, tapi nggak ada pribadinya. Sekarang Yesus, Yesus disebut sebagai, karena dia menyelamatkan mereka, hendaklah engkau beri nama di Yesus. Malaikat berkata kepada Yesus, berilah dia nama Yesus, karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu disambung dengan nubuatan, karena dia disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kata yang sama Allah menyertai kita itu Ehye, Aser Ehye itu. Yap. Itu sebabnya murid yang bukan pengikut Yesus benaran dengan murid-murid lain, mereka usir setan, sebut nama itu, setan lari. Kenapa setan lari? Nama dulu yang melekat dengan Musa itu, sekarang juga ada di sini. Namanya Yesus sekarang. Udah kabur. Jadi mereka datang lapor gini, murid-murid bilang gini, Yesus, mereka kan bukan pengikut kita, kok mereka usir setan juga. Yesus jangan bilang, jangan lawan mereka. Kalau mereka di pihak kita, udahlah biarkan. Kenapa? Dulu masih Ehye, Aser Ehye. Nggak ada nama dia hanya di situ, tapi pribadinya nggak kelihatan. Sekarang dalam bentuk fisik, Yesus namanya. Atau Immanuel. Itu sebabnya, kalau kita memutuskan untuk memperkatakan firman, kita memutuskan merenungkan firman, lalu kita melakukan firman, Yosua 1:8, ayat itu berkata, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya, atau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya, maka engkau akan berhasil dalam jalanmu, dan engkau beruntung. Jadi kalau Koram Deo sepanjang hari bersama kita, selalu aja hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, yang menurut Harold Kushner, dia ada di situ ketika kita bekerja. Kalau dia ada di situ, apakah Anda sembarang ngomong? Dengarkan ini. Koram Deo artinya Allah hadiran bersama kita. Hadirat Allah itu ada bersama kita. Masihkah Anda omong yang sembarangan? Masihkah Anda pikiran sembarangan? Masihkah Anda lakukan sembarangan? Saya aja nggak bisa nelan makanan kok selagi bos lihat mata saya. Apalagi bantah. Waduh, maaf sampai hari ini itu kenangan saya nggak bisa lupa karena hitungan 1 detik itu lama banget ketika makanan masih tetap di mulut. Kapan dinoleh supaya saya telan makanan? Hal yang sama. Kalau Allah atau Koram Deo ada di situ, kita mau ngomong apa? Hati-hati. Mendingan kita ngutip firman dia. Kalau kita ngutip firman dia, nah, saya bukan hanya ngomong, ini bukunya ada di samping saya. Judulnya perkataan Anda memindahkan gunung. F.F. Bosworth berkata, suatu kali ini F.F. Bosworth ditegur oleh Tuhan. Kenapa kamu bertentangan dengan aku? Tuhan berkata, kalau engkau memperkatakan firmanku, engkau setuju dengan aku. Kalau engkau tidak memperkatakan firmanku, engkau tidak setuju dengan aku. Bukunya berjudul Perkataanmu Memindahkan Gunung. F.F. Bosworth mereka bikin buku itu. Jadi ayat Alkitab ditempel di kamar mandi, ditempel di meja makan, ditempel di mana-mana. Sehingga dia hanya ngomong aja itu. Dan Tuhan berkata, sekarang engkau setuju dengan perkataanku, apa yang kamu buat bisa terjadi. Kenapa? Itulah Koram Deo. Kak Ayub, tadi menarik, saya tertarik tentang 3 hal yang Kak Ayub bilang, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Ada jaminannya. Nah, dan dikaitkan dengan Kak Ayub statement bahwa bagus banget nih, pikiran yang kosong itu adalah ruang kerja bagi iblis. Nah, jadi kalau memang kalau kita merenungkan, memperkatakan, nggak mungkin lah pikiran kita kosong ya. Nggak mungkin pikiran kita kosong. Karena kalau pikiran kita kosong, iblis pakai, nggak mungkin kita melakukan 3 hal itu. Nah, gimana Kak Ayub untuk kita bisa memiliki kesadaran atau membangun kesadaran supaya kita bisa melakukan 3 hal tadi Kak Ayub? Kadang kan kita, apakah kesibukan dan macam-macam gitu Kak Ayub. Hambatannya banyak. Gimana Kak Ayub? Nah, suatu kali, kan saya bermimpi untuk berpuasa 40 hari. Masih di Kupang. Tahun 94 sampai 95. Wah, ketika saya dengar suara gini, ini mimpi, saya melihat
3 roh jahat datang menyerang. Nah, yang 2-nya itu peramal, lalu arwah orang mati, tapi yang satunya saya kurang kenal namanya, tapi kerjaannya juga tugas dia adalah menjatuhkan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan laki-laki, dia memakai perempuan menjatuhkan dia dalam hal seks. Tapi kalau hamba Tuhan adalah perempuan, dia memakai laki-laki menjatuhkan dia dalam hubungan seks. Nah, ketika roh itu datang menyerang, saya tunjuk dia dan berkata, dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Dan dia terpelanting ke belakang. Saat itulah kedengaran suara seperti ini. Ulangan 9 ayat 9. Ulangan 9 ayat 9. Ulangan 9 ayat 9. Langsung saya kaget. Hah? Ada apa ini? Bunyi kalimat itu adalah, Musa berkata gini, saya mendaki gunung itu untuk menerima lolo batu, lolo perjanjian di ketuhanan kamu. 40 hari, 40 malam aku tinggal di gunung itu. Roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Jadi saya bangun dari tidur pegang-pegang kepala gini. Saya bukan Musa. Ini ayat begini mana mau. Nah, di saat itulah ada ibu-ibu rohani saya yang lagi doa puasa. Kesempatan saya datang ke situ untuk berdoa. Saya cuma datang dengan ini, bagaimana saya akan hadapi puasa ini karena belum pernah. Mereka berlutut, itu hanya wanita, pria nggak boleh datang. Dengan ulangan 9 saya nekat aja tiarap di situ. Pas mereka buka mata, loh ada laki-laki di ruangan kita. Saya bilang, saya minta mau didoakan. Ketika minta didoakan, nah inilah kelebihan ibu-ibu pendoa syafaat. Seluruhnya tumpang tangan ke kepala saya. Jadi mereka nggak mau tanya lagi, langsung berdoa. Nah di saat itulah, salah seorang ibu itu berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi dia. Bahasa roh lah namanya. Nah, dia berbicara bahasa baru, lalu dia, ibu rohani saya namanya Ibu Lepudo, menafsirkan kalimatnya yang saya masih ingat. Anakku, aku menyuruh engkau untuk berpuasa 40 hari. Ya ampun, saya pegang kepala. Dari mana dia tahu? Sama. Iya. Dari mana dia tahu kan? Saya baru berapa jam dengar suara itu, sekarang kok dia yang terjemahkan bahasa rohnya, suruh saya puasa 40 hari. Nah, saya gemetaran, saya bilang hebat ya Tuhan ya. Saya datang tanpa ngomong, kok terjemahannya aku suruh engkau puasa 40 hari. Nah, kenapa saya sebutin ini? Karena hari ke-37, saya lagi sandaran gini, itu badan saya lurus amat, jalan kayak melayang. Nah, di saat itu, tiba-tiba saya dengar suara gini. Ayub, 1 Petrus 2 berkata, kita mengalami 3 dan 4 berkata, kamu dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus yang terhormati. Supaya kamu dipelihara dalam iman. Jadi kamu menerima yang tiada bercacat, celah, dan segala macam kemuliaan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam iman. Oleh karena, jadi kekuatan Allah karena iman. Nah, ketika kedengaran dipelihara kekuatan Allah karena iman, kalimat itu menjelaskan buat saya, Ayub, untuk dipelihara kekuatan Allah karena iman, selang yang kamu pakai, itu kamu bisa mendapat air yang banyak atau sedikit. Selang ditancapkan ke sumber air, tapi kalau airnya, selangnya sedikit, kamu akan sedot air sedikit. Karena itu, Yudas 20, jadi jelasin, Yudas 20 berkata, akan tetapi saudara-saudara, bangunlah dirimu dari imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh. Lalu kalimat itu menjelaskan, berdoalah dalam roh. Ketika engkau berdoa dalam roh, engkau bicara kepada Bapa tentang kelemahan-kelemahan yang engkau alami, tentang pencobaan yang kamu akan alami, tentang Tuhan, ini kelemahan saya nggak bisa hadapi. Tuhan ini tugas besar ini. Jadi kayak kita ngomong ini. Nah itu sebabnya, ketika engkau berdoa dalam roh untuk mengungkapkan kepada Allah, kekuatan Allah turun atas dirimu, sehingga engkau dipelihara kekuatan Allah ini, semakin selang besar dibuka, semakin besar alirannya itu mengalir buat dirimu. Oke. Nah, lalu di dalam itu dibilang, di dalam itu dibilang gini, engkau harus menulis buku judulnya, Mengapa Iblis Membenci Bahasa Roh. Nah, gara-gara kalimat, mengapa iblis membenci bahasa roh, saya kaget, langsung itu hilang itu barang. Nah, Kak Ayub, menariknya tadi Kak Ayub bilang,
berdoa dalam roh itu begitu dahsyat ya. Ketika kita Nah, connect seperti aliran tadi, selang, nah, selain connect kita juga perbesar kapasitas supaya alirannya oke. itu kenceng banget dan banyak ketika Ya, kita berdoa berkat dalam roh. apa Pertanyaannya saja yang Kak, menurut. secara simpel, secara relevan kehidupan keseharian, berdoa dalam roh itu seperti apa Kak? Mungkin buat anak-anak muda atau kita semua yang nggak masih awam atau saking seringnya dengar sampai kadang kita bingung sebenarnya kayak seperti apa sih berdoa dalam roh itu? Apakah harus sifatnya yang penyembahan yang sampai berbahasa-bahasa roh atau yang seperti apa sebenarnya berdoa dalam roh seperti yang Kak Ib tadi sebutkan supaya kita lebih gampang memahaminya Kak. Menurut 1 Korintus 14 ayat 2, barang siapa yang bernubuat, ia menyampaikannya kepada manusia. Tapi barang siapa yang bahasa roh, ia mengucapkan rahasia kepada Allah tentang apa Hmm. yang sedang ada dalam hatinya. Nah, kalau Hmm. saya sih cuma gini, Bapak, oh, raba-raba engkau baik. Lalu dari roh kadang-kadang kalah kata-kata yang keluar. Ketika kayak rasa ada setan sekitar sini, langsung kira bahwa dalam nama Yesus engkau yang sekitar sini, nyala engkau. Dan herannya ketika seperti itu kayak ada sesuatu yang melingkupi segala macam. Nah, saya contohkan. Hmm. Kalau kami di Kupang, suka tercekik kalau tidur malam. Mereka bilang tenda Kenapa? setan bahasa Kupang. Kalau kita tidur, di ranjang itu dicekik leher. Nah, Hah, itu hah, kok khususnya di bisa? Kupang. Iya. Wah, Oh. itu magicnya paling banyak di Kupang. Jadi kalau kita tidur, kadang-kadang kita, Hmm. nah itu biasanya Yesus. Kita kaget langsung. Ketika berkata Yesus baru kaget. Orang bilang, oh itu biasanya ketindes iblis. Atau bahasa Kupang gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya Ketindihan iblis. dicekik. Diketindih Ya, iblis. ya, Kadang-kadang ya. dicekik gitu. Kita mah, Hmm. gitu. Nah, itu ketika kita ucapkan, kadang-kadang kata-kata yang baru yang kita nggak pernah tahu, muncul aja di dalam. Nah, Hmm. ketika muncul itulah, ingat ada bukunya eh, Derek Prince. Judulnya Derek Prince. adalah nah eh, tentang jodoh pernikahan, jodoh pilihan Tuhan dan Jerusalem appoint me, Yerusalem manggilku. Dia berdoa, bahasa-bahasa baru keluar dari mulutnya. Lalu dia bilang, Tuhan apa artinya? Tiba-tiba penafsiran datang. Kalimat itu dia tulis. Dari satu titik seperti sumur, mengalir aliran kecil, berubah di sungai, menuju laut, lalu berubah jadi samudra. Dia heran-heran. Dia catat baik-baik, dia datang bertemu dengan seorang pendeta. Dia bilang, tolong doakan saya. Temannya bilang, mau doa buat apa? Dia bilang, saya nggak mau cerita buat kamu, yang penting kamu berdoa aja. Dia bilang, aneh, kamu datang minta doa. Ya, saya mau. Lalu orang itu berdoa dari sumur, lalu mengalir seperti sungai kecil, berubah sungai besar, Hmm. masuk ke laut menjadi samudra. Dia bilang, amin. Derek Prince bilang, amin, langsung pulang. Jadi pendoanya marah-marah, kamu datang nggak pernah cerita, sekarang pulang. Baru habis doa kamu udah pulang. Dia bilang, untuk apa saya minta peneguhan? Karena bahasa yang tadi saya ucapkan, sekarang kamu doa dalam bentuk bahasa manusia. Nah, Oh, oke. Nah, iya. Kayub, kalau kita Ah, bicara tentang praktik Koram Deo ya, sehari-hari, setiap hari, sepanjang hari, Koram Deo ah, sendiri kita artikan dalam hadirat Tuhan atau kesadaran bahwa ya, Tuhan bersama-sama kita. Nah, oke. menurut Kak Ayub, hambatan apa yang sering kali menghambat kita untuk bisa kita praktik Koram Deo dalam sehari-hari? Ya kita tahu bahwa sekarang masa-masa sibuk, ya kita dengan berbagai banyak masalah, gimana kita menghadapi hal-hal seperti itu supaya kita bisa tetap apa ya, secara natural, secara alamiah menjadi sebuah gaya hidup bahwa kita itu koram Deo sepanjang hari, meskipun dengan berbagai kesibukan yang ada, meskipun dengan berbagai masalah yang ada yang harus kita hadapi. Nah, menurut Kak Ip, gimana caranya atau apa biasanya yang jadi hambatan untuk kita nggak bisa koram Deo sepanjang hari, Kak? Kalau saya gini kan, kalau kita udah perkatakan, lalu kita renungkan, pasti kita lakukan. Saya contohkan, saya ini Hmm, kursus nyetir mobil, bayar hmm, 600.000.
Tapi ketika dia bilang gas, saya cari di bawah di mana ada remnya. Ketika saya cari di bawah di mana remnya, mobil kan tangan putar gini, keluar dari jalan masuk di got kan. Nah, Iya, iya. jadi 600.000 hilang, tapi saya nggak bisa nyetir. Sedangkan kalau dengan istri saya kalau nyetir lewat tol, kadang-kadang bisa 140, 150. Dan dia nginjak rem tanpa lihat ke bawah. Saya bilang, saya cari di mana rem, kamu nginjak rem tanpa lihat. Tahu dia bilang apa? Dari SMP nyetirnya. Kamu modal cuma kursus. Jangan lawan dengan orang dari SMP. Itu artinya apa? Iya, iya. Itu artinya setiap hari memang itulah, dia udah tahu gitu. Iya. Mobilnya mati. Mobil mati. Kamu kasih dia kunci, dia akan nyalakan sendiri. Nah kalau kamu kasih kunci, saya bingung gimana cara nyalakan mobilnya. Karena itu bukan saya. Kan. Nah hal yang sama. Iya. Kalau kita memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukannya, dia akan dengan sendirinya itu sendiri. Tanpa perlu kita, apa yang saya buat ya? Saya contohkan. Ya. Contohnya ada Dewi. Nah itu yang saya mungkin Dewi bersaksi sekarang momen ini. Kenapa cara mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan. Ada suara nyata, kedengaran jelas, tapi ada suara yang cuma ayat firman, atau menurut Roma 8 ayat 14 dikatakan, setiap orang yang dipimpin oleh Allah itu anak Allah. Artinya anak Allah punya hak mendengar suara Tuhan. Nah, ini kesempatan mungkin Dewi kesaksian tentang toaster yang rusak. Lalu nanti yang keduanya bagaimana something happen, ya. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan Kak Ayub tadi ya. Tentang memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Halo Kak Ayub. Sorry Kak, tiba-tiba Kak Ayub bisa dengar ya? Udah bisa. Nggak tahu, tiba-tiba dia sign out dan kemudian kita lost connection. Yap. Internetnya. Oke. Ya, oke. Sekarang tadi Kak Dewi ya akan join. Apakah Kak Dewi bisa atau langsung bareng sama Kak Ayub atau saya invite? Enggak, ada di sebelah Kak Ayub. Invite ulang. Ya, invite aja. Oh, alright. Oke. Yes, saya akan invite. Soalnya tadi muter-muter tadi. Ya. Iya, betul Kak. Tiba-tiba sign out sendiri. Saya sudah invite, tinggal tunggu Kak Dewi. Lagi seru-serunya Kak bahas. Bagaimana mendengar suara Tuhan sebelumnya? Oke. Kelihatannya ada yang tidak suka dengan live Abatalk kita. Halo Kak Dewi. Halo. Yes. Halo. Pas lagi seru-serunya tadi. Kedengeran Kak? Iya, internetnya biasanya suka hang itu. It's okay. Tadi mestinya pakai mobile. Yes, kita lanjut Kak. Lagi antusias nih. Nah, Kak Ayub tadi bilang Kak Dewi mau kesaksian nih. Toaster. Oh. Iya. Jadi memang praktek Koram Deo itu penting banget ya, khususnya buat kita suami istri juga sangat menolong gitu ya. Karena saya punya pengalaman dengan Kak Ayub. Jadi ya saya mau kasih tahu juga kalau saya nggak praktek Koram Deo, mungkin saya juga nggak bisa ambil keputusan untuk menikah dengan Kak Ayub yang model kayak begini gitu. Seru. Iya. Iya Kak. Nah, gimana, ini Kak? ada satu momen ya. Jadi waktu baru married sama Kak Ayub, ya saya memang tahu Kak Ayub itu dari kedalaman ya. Maksudnya kan saya udah bilang kan, maksudnya perbedaan kita kan cukup jauh gitu kan. Saya lahir di kota, dia lahir di hutan gitu. Ya, jadi Kak Ayub itu nggak ada seni ya kalau makan ya. Itu buka kulkas, roti kulkas langsung dimakan gitu loh. Saya jadi shock gitu loh. Padahal kalau di rumah mama saya, kalau roti kan, kalau breakfast kita kan dipakai mentega, di toast.
pakai kopi minumnya ya. Ini Kak Ayub langsung roti tawar dingin-dingin dimakan. Ajar aja ya. Jadi saya bilang apa? Nanti deh saya beliin oven toaster. Saya bilang nanti saya bikinin kamu roti panggang yang enak. Saya bilang gitu. Nah, Alasan saya makan itu kan ada alasannya. Kalau kita di kampung, di pedalaman, setiap pagi kalau kita di pedalaman turun ke kampung, itu kan ada pisang atau pepaya. Kamu lihat pisang atau pepaya yang sudah siap makan. Kalau kamu tidak ambil, monyet akan ambil. Jadi siapa yang pertama kali lihat? Dia harus ambil Siapa dulu. cepat dapat ya? Ya, kalau kamu terlambat ambil, monyet pasti ambil. Nah, itu kan terbawa dari kecil. Kalau kamu nggak ngambil, monyet akan ambil. Pepayanya, kalau kamu tidak ambil, monyet ambil. Kalau pisang kamu tidak ambil, monyet ambil. Nah, karena terbawa itulah ketika menikah itu masih terbawa. Jadi saya buka kulkas ada roti, udah ambil langsung masukin dulu. Nah, ketika Dewi bilang tunggu dulu harus dibakar, saya bilang itu buang waktu, itu buang tenaga, itu rugi gitu. Mendingan lebih cepat lebih baik gitu kan. Cepat baik, tapi nah Dewi jelasin. Ya, terus untungnya minggu itu saya ulang tahun dan teman-teman Komsel itu kasih saya satu hadiah, itu oven toaster yang mirip sekali yang saya cari gitu loh, yang saya mau beli karena saya udah cek-cek di Electrolux segala macam. Dia pas saya ulang tahun hadiahnya persis sama gitu loh. Nah, ya saya seneng banget dong, udah saya seneng banget. Saya di rumah saya bikinin roti panggang buat Kak Ayub segala macam. Saya bilang enak gak? Enak katanya gitu kan. Nah, tapi saya lupa untuk jelasin Kak Ayub bagaimana cara pakai oven itu gitu loh. Karena saya pikir itu kan oven gampang banget kan, mudah banget. Itu tinggal putar aja sedikit, itu rotinya langsung roti panggang udah jadi kan, yang biasa gitu loh, nggak susah-susah banget. Ternyata itu hari Minggu ya saya bikin. Hari Senin si Kak Ayub kan libur ada di rumah. Tiba-tiba dia pengen makan roti yang sama yang saya bikin. Dia ambillah itu roti, masukin ke toaster, dia putar sampai mentok itu apa putarannya sampai putok, bisa dibayangin rotinya tuh jadi apa itu. Jadi kan waktu hari Minggu saya liatin Dewi masukin roti, gimana caranya, pokoknya saya lihat dari punggung tangan dia masukin roti, habis nggak tahu gimana, udah itu cuma berapa menit udah roti bagus. Nah pas hari Senin Dewi ke kantor, roti di meja. Oh, kebayangan kemarin ada, udah saya ambil roti, datang berdiri di depan toaster, ini apain ya? Saya buka, bisa terbuka, roti saya masukin, mutar sampai mentok, lalu ambil sapu, keluar di luar untuk sapu. Sementara sapu, asap keluar di dalam rumah. Waduh, roti bakar. Saya lari dari luar, datang cabut, ya ampun, itu udah hitam semua, dan saya buka, cuma gini, roti jadi debu yang keluar. Dari debu kembali jadi debu. From ashes to ashes. Sekarang roti jadi debu gimana? Nah, di saat itulah. Terus gimana? Di saat itulah saya bilang, Tuhan, bukankah ada tulisan Mazmur? Kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, musuh orang itu didamaikan dengan dia. Sekarang bicara buat Dewi Tuhan, supaya berdamai dengan saya. Ini koram Dewi-nya di sini. Dengan saya. Dan saya ambil telepon, habis berdoa saya ambil telepon. Saya barang Muhammus. Dewi tanya, barang apa? Saya bilang yang kemarin beli itu loh, kan beli baru dapat hari Kamis. Hari Minggu lihat, sekarang Senin udah hancur. Itu cuma berapa hari coba? Kamis, Jumat, Sabtu, Senin udah hancur. Dewi bilang, hah? Nah itu awalnya, jadi lanjut Dewi. Ya jadi teman-teman bisa bayangin ya. Kak Dewi, Kak Dewi sebentar. Karena kita punya 5 menit waktu, Kak Dewi bisa press message-nya, insight-nya gimana Kak? Menarik sebenarnya ini. Jadi teman-teman bisa bayangin apa barang yang saya idam-idamkan baru umurnya sehari udah langsung hangus gitu ya. Hangus. Jadi waktu itu saya langsung masuk ke rumah,
hal pertama yang saya cari itu Ayub gitu loh. Maksudnya ini kemana nih orang? Ini pasti saya udah siapin kata-kata nih. Dasar kampungan, nggak mau nanya dulu segala macam. Itu udah saya mau bombardir gitu loh ya. Nah, Ayubnya ngumpet di atas. Tapi pada saat saya ambil itu toaster, saya lap, itu suara kecil dalam hati saya itu saya tanya Tuhan ini gimana nih gitu maksudnya ya gitu kan. Tiba-tiba ada suara dalam hati, kamu mau ada damai sejahtera di rumah ini atau perselisihan atau konflik di dalam rumah, itu pilihan ada di tangan kamu gitu loh. Jadi waktu saya dengar suara itu Tuhan bilang, harga barang ini nggak seberapa, tapi Ayub itu suamimu, pemberian aku yang terbaik buat kamu gitu loh. Jadi kita nggak boleh samain harga barang itu dengan suami gitu. Jadi waktu saya dengar suara itu benar-benar saya udah nggak bisa marah. Itu benar, Ayub turun dari loteng tepat pada waktunya gitu. Ketika saya dengar suara Tuhan itu, pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau konflik atau mau damai sejahtera di rumah? Pilihan ada di tangan aku tinggal pilih. Dan barang itu mungkin harganya 500.000 ya, nggak seberapa. Tapi Ayub ini pemberianku yang terbaik buat kamu gitu. Jadi kamu nggak bisa bandingin. Nah di situ saya bilang, Tuhan, saya mau ambil keputusan untuk mengampuni Ayub, untuk menerima dia padanya. Jadi dia langsung turun, dia turun dari loteng, dan saya ya udah aku mengampuni kamu, lain kali nanya kayak gitu. Jadi saya bersyukur gitu ketika saya praktek orang Deo, itu ada suara Tuhan yang menyelesaikan masalah suami istri gitu loh. Seringkali suami istri tuh ada suaminya pecahin piring atau pecahin gelas, itu bisa terjadi kayak perang dunia gitu loh. Padahal nggak seberapa barang itu gitu. Suami atau istri itu kan pemberian Tuhan yang terbaik. Itu aja sih tasian saya. Ini ya, Kak Dewi, Kak Ayub, saya bayanginnya ketika terjadi tragedi gosong itu, Kak Ayub doa, ngomong sama Tuhan di tengah-tengah, Kak Ayub ngomong. Terus kemudian Tuhan Yesus sekarang ini ngomong sama Kak Dewi. Dewi, sabar ya. Jadi Tuhan jadi penengah nih. Pas ketemu, disitulah ayat kasih menutupi kesalahan digenapi, luar biasa. Wah, mantep bener. Iya, Koramdi itu seperti itu ya. Dalam kondisi macet gitu loh. Itu mah bisa meledak itu. Ya. Kayup, kita sudah mau di akhir. Kayup bisa kasih satu closing statement singkat, kemudian bisa doakan kita semua nggak, Kayup? Kasih closing statement, kesimpulan supaya kita bisa menjadi penutup yang bisa kita ingat, statement terakhir, dan kemudian nanti Kak Ayub bisa doakan kita semua yang ada di sini, doakan Abatalks juga. Ingat ayat berkata, Efesus 5 ayat 18, dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena waktu ini jahat gitu kan. Nah, bagaimana mempergunakan waktu ini sebagai waktu yang jahat? Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dibilang, tenangkan hatimu untuk kamu dapat berdoa. Nah, itu sebabnya ketika kita menenangkan hati untuk berdoa, ingat firman, renungkan firman, lalu perkatakan firman, sehingga kepala ini atau ruangan kosong ini tidak diisi oleh yang lain-lain itu kan. Karena pikiran adalah kantor, atau pikiran kosong adalah ruang kerjanya kantor iblis. Bagi iblis untuk bangun benteng di sana. Nah, itu sebabnya sekarang kita mau berdoa. Bukankah ada tertulis dalam Yesaya yang dikutip oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16, dikatakan siapakah yang menjadi penasihat Tuhan sehingga memberi arahan kepada dia. 1 Korintus 2 ayat 15-16 dikatakan gini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa Paulus berkata 1 Korintus 2 ayat 16? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus karena itu Koram Deo. Yesaya berkata siapa yang menjadi penasihat Tuhan sehingga memberi pendapat kepada dia. Tapi Paulus berkata kami memiliki pikiran Kristus. Dulu Yesaya cuma berkata siapa yang bisa penasihatnya.
Sekarang Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Artinya, Kristus yang kita renungkan dan perkatakan itu sudah menguasai kita. Itu sebabnya Ibrani 8 ayat 10 dan 10 ayat 16 itu kalimatnya hanya diubah aja. Inilah perjanjian baru ku adakan dengan mereka sesudah waktu itu. Aku menulis hukumku dalam akal budi dan menaruh dalam batin. Aku menaruh dalam akal budi dan menulis dalam batin. Jadi biar Tuhan yang menulis menaruh firman di pikiran, Tuhan menulis menaruh firman dalam batin kita. Supaya apa kita koram Deus sepanjang hari. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang mendengar ini Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib telah menebus hidup kami. Termasuk janjimu Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat 46. Bahwa engkau membuka pikiran murid-murid atau Klopas dan temannya. Sehingga mereka mengerti kitab suci dari Mazmur, Nabi-Nabi, dan Taurat. Tuhan, malam ini aku berdoa Tuhan buat teman-teman yang mendengar ini. Kalau dulu engkau membuka pikiran murid-murid Klopas dan teman-teman dan murid-murid lain untuk mengerti kitab suci, hukum Taurat dan para nabi, kami berdoa malam ini Tuhan mereka mendengar ini. Dibukakan pikiran, dibukakan hati untuk mereka juga mengerti kitab suci, baik dari nabi-nabi, Taurat dan kasih setiamu Tuhan. Kami berdoa terbukalah pikiranmu Tuhan supaya digenapi tulisan Paulus bahwa tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Biarlah pikiran Kristus menguasai pikiran kami, pikiran Kristus menguasai mulut kami, supaya perkataan kami adalah perkataan penuh dengan firman Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan firman. Firman-Mu juga memenuhi hati kami, supaya dari hati kami apa yang kami pikir dan kami renungkan juga firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelebihan perjanjian baru buat kami itu terjadi di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan menyerahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu. Biar digenapi janji-Mu di dalam Efesus 1 ayat 13-14 bahwa Roh Kudus memateraikan kami sebagai jaminan dari segala sesuatu untuk kami menerima seutuhnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kak Ayub, sekalipun kita sudah tutup, sudah apa, ternyata kalau di chat, wah, permintaan pemirsa masih banyak untuk lanjut lagi sebentar lagi, Kak Ayub. Wah, ini ada dari Bro Mojo, dari Strength, teman saya, terus sudah dari Pak Saudara Pauli, sering-sering nih Kak Ayub siaran langsung. Oke, mantap. Responnya luar biasa. Kak Ayub, kalau boleh perpanjang sedikit, berapa menit waktu lagi. Tadi Kak Ayub cerita Kak Dewi kesaksian gimana Coram Deo dalam hubungan pasangan itu sangat real. Menghindarkan dari perang dunia ketiga, keempat, kelima. Itu sangat apa ya, sangat genuine, sangat relate, sangat relevan banget. Kak Ayub, ada contoh-contoh lain nggak gimana kita sebenarnya Coram Deo itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit, tapi sangat natural dalam kehidupan sehari. Ada nggak Kak Ayub contoh-contoh atau pengalaman tadi sudah dalam hubungan dengan pasangan, kalau dalam pekerjaan atau dalam keseharian lain, ada nggak Kak Ayub supaya kita bisa mengerti Bukan bahwa ada lagi Coram Deo itu kebanyakan. ya memang. Kenapa Kak? Bukan ada lagi terlalu banyak. Saya harus pilih dulu. Satu atau dua lah Kak Ayub, please. Oke, Please, kalau satu gitu atau satu dua. dari Dewi dulu ya. Satu dari Oh, iya, Dewi siap, 3 siap, bulan siap. sebelum Ini- kayu nikah. Satu dulu, dan nanti baru saya sambung. Ini Dewi 3 bulan sebelum kayu nikah. Dewi cerita dulu. Oke, siap. Oh, ya dia ada. Yes, lanjut. SPC 3 pernah saya. Seru nih, seru. Ya, Request. aku mau cerita ini aja waktu Ayub Itu nanti punya saya turun saksikan. Saya saksikan. oh Saya gimana? saksikan itu yang SPC 3 Ya 3 bulan sebelum menikah, saya kan masih mempertanyakan kayaknya Tuhan menjerumuskan saya nih untuk menikah dengan Ayub supaya menolong dia aja gitu loh. Karena saya nggak ada setrum gitu loh, nggak ada rasa Nggak ada ser gitu kan. Iya, Jadi, chemistry-nya nggak ada tapi ya Kak? saya tahu itu kehendak Tuhan karena nah itu yang namanya praktek Coram Deo. Saya tahu kehendak Tuhan itu maunya saya menolong Ayub gitu loh. Tapi waktu saya pertanyakan lagi, kok saya nggak ada setrum ya kayak orang-orang ya kalau mau menikah kan dia cinta ini ada ser gitu. Tapi Iya, iya. Tuhan baik.
saya senang baca firman Tuhan buka di Efesus 3 ayat 18 supaya kamu bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalam kasih Kristus. Jadi saya renungkan firman itu, saya bilang bagaimana mungkin Tuhan yang begitu mengasihi saya memberikan seseorang yang bukan yang terbaik untuk hidup saya gitu. Jadi waktu itu ketika saya renungkan firman itu saya bilang, Tuhan saya minta kasih itu ada di dalam hati saya gitu. Jadi seperti es batu dingin di dalam hati saya itu membuat saya seperti orang tergila-gila dengan Ayuban Soleh itu loh. Jadi saya seperti kayak orang jatuh cinta banget sama Ayub. Padahal sebelumnya nggak ada itu. Dan saya percaya itu kasih Tuhan, bukannya kasih manusia. Yes. Itu kasih yang Tuhan taruh dalam hati kita gitu loh. Jadi saya mau kesaksian, mau kuatkan gitu ya buat teman-teman ketika kita kekurangan kasih untuk pasangan kita, untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, itu datang kepada Tuhan yang adalah sumber kasih, itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi. Itu benar-benar sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan gitu loh. Maksudnya itu pengalaman pribadi saya gitu. Yang langsung telepon. Iya, terus saya langsung telepon, Ayub saya mau ngomong nih penting. Ya udah ngomong aja. Saya udah nggak tahan, saya mau ngomong, saya bilang. Ya udah ngomong aja. I love you. I love you. Bayangin aku gitu. Iya. Saya tunggu, tahu nggak, 9 tahun lamanya saya tunggu itu kata, nggak pernah ngomong. Tiba-tiba dia berteriak, I love you. Saya bilang, hah? Kenapa? Dia bilang, diam lu, saya mau ngomong, I love you, I love you, I love you. Yuk, kamu guna-gunain saya. Saya bilang, siapa yang guna-gunain? Dia bilang, tahu nggak, saya kayak orang gila. Hah, orang gila? Emang. Mabuk cinta tahu. Doa cabut dong. Saya bilang, sorry. Tunggunya 9 tahun, sekarang mau doa untuk cabut. Sorry, saya matiin HP. Senangnya bukan main. Nah, itu kan dari Dewi. Nah, sekarang dari saya ya. Nah, sekarang dari saya. Beberapa minggu sebelum operasi di Singapura, kan itu kira-kira tahun 2016, setiap kali saya masuk kantor, punggung saya selalu sakit gitu kan. Kalau mau lari nggak bisa. Ternyata ada tumor di dalam saraf lumbar 2 di belakang ini, di atas ikat pinggang. Dan semakin sakit nggak bisa, mau tidak mau harus dioperasi. Jadi saya MRI, setelah MRI ada 3 potong, yang 1,5 cm, 2 cm dan 1,5 cm. Tapi itu bukan di tulang, itu di dalam saraf. Jadi ketika saya datang dengan Dewi ke rumah sakit Mitra Kemayoran, dokternya tatap saya, dia bilang gini, kamu pilih mana? Kencing sembarangan, berak sembarangan, atau lumpuh total? Hah? Dia bilang ini seperti mengeluarkan permen karet dari rambut. Nah, ini tumor kamu kayak gitu, mengeluarkan permen karet dari rambut. Dan biayanya untuk operasi ada kira-kira 200 juta. Hah? Wow. Dari mana duit? Dari mana duit? Jadi kami masih berdoa. Kami batalkan operasi lalu berdoa. Sementara berdoa, teman saya yang pendeta John Dolaka tumpang tangan, dia bilang gini, kata Tuhan, ini hadiah buat kamu untuk mujizat. Saya bilang sakit gini, dibilang hadiah. Enak aja sakitnya. Nah, di saat itulah kami berdoa dan akhirnya memilih pergi ke Singapura untuk pulang hari pergi bertemu dengan dokter Timotil. Jadi waktu mau operasi itu biayanya hampir 200 juta. Itu saya benar-benar galau gitu ya. Nah, itu yang pentingnya praktek Coram Deo. Jadi ketika saya galau begitu, itu saya di depan dokter itu saya doa dan ada suara everything will be fine. Ketika suara itu everything will be fine, itu benar-benar saya nggak diliputi rasa ketakutan atau kekhawatiran. Ada damai sejahtera. Jadi meskipun Ayub harus dioperasi dan dibilang bisa lumpuh dan segala macam, itu kata-kata everything will be fine itu membuat saya tenang gitu loh. Jadi singkat cerita,
Ayub bisa menemukan dokter yang tepat di Singapura dengan biaya yang lebih murah dari Jakarta dan operasinya berhasil dan Tuhan mencukupi semua biaya kebutuhan di Singapura dan operasi. Itu tahun berapa, dan Kak? itu selesai Dewi, sekarang. operasi. 2015. Oh, saya baru resign Metanoia ya, Kak. Dia udah nggak ada di situ ya. 2016. Nah, kami ke Singapura. Ketika di Singapura bertemu dengan Dr. Timothy Lee, lalu kita lagi ngomong gini Dewi dengan suara, this is the one, ini orangnya. Oh, mantap. Dewi dengar suara, this is the one, ini orangnya. Lalu dia tatap saya, ditanya, ini penyakit, orang tua kamu bagaimana? Saya bilang, saya orang hutan tidur di pedalaman timur, ya saya nggak tahu apa-apa. Saya yatim piatu dari kecil. Dia bilang, bagaimana orang tua kamu? Saya bilang, saya yatim piatu dari kecil karena orang tua meninggal. Dia bilang, kamu tahu bagaimana mereka menderita? Saya bilang, enggak. Karena saya dari kecil udah nggak tahu. Tapi sekarang, karena saya melayani Tuhan begini. Oh, kamu pendeta. Dan saya habis ngomong, dia bilang, ini harganya 220 juta. Tapi ke 24.000 dolar Singapura. Yaitu ada 240 juta. Iya, betul. 240 juta. Lalu diskon buat saya 60 juta, jadi tinggal bayar 160 juta. Dan itu lebih murah dari Dan Mitra Kemayoran. 160 juta itu kan lebih murah dari Mitra Kemayoran. Dan dia bilang all things, semuanya jadi satu. Oke, kalau gitu kita berdoa. Dan saya dengan Dewi mulai berdoa, Tuhan, ingat, Engkau memberi makan buat Elia, lewat janda Sarfat, lewat malaikat, lewat burung gagak. Sekarang saya minta Engkau sembuhkan, Engkau tidak mau. Sekarang Engkau harus bayar dokter. Jadi Dewi liatin saya, lu suruh Tuhan yang bayar. Saya bilang, kan saya minta dia sembuhkan, dia tidak mau. Berarti dia harus bayar dokter. Nah, habis itu, saya bilang, Tuhan, sekarang sebentar lagi mau operasi. Engkau yang bayar. Lalu kami datang, saya mulai dibius. Dewi urusan dengan administrasi di bawah, saya mulai dibius. Si dokter operasi saya bilangin yang dokter Andre Lim yang bius saya, dibilang begini, that is the pastor. Oh, dia lihat saya begini, goyang kepala, langsung disuntik, saya udah nggak sadar. Tapi, tahu itu bayaran untuk dokter yang itu, yang bius saya itu, $4.000, diskon $3.000, cuma bayar $1.000. Wah, flash sale ini flash sale. Diskon gede-gedean nih. Diskon 3.000, bayar cuma 1.000. Wow. Jadi 40 juta, diskon 30 juta, cuma bayar 10 juta. 10 juta. Dan karena itu 6 jam saya dioperasi, setelah sadar, dokter udah bilang, kalau kamu sadar, goyang jari, kaki, dan tangan. Kalau kamu goyang udah bisa, berarti aman. Nah, ketika 6 jam kemudian saya sadar, saya goyang jari kaki, oh bisa. Lalu saya tanya, it is real or dreams? Dia bilang, laga bahasa Inggris. Laga bahasa Inggris. Saya bilang, habis kita di luar ngomong apa? Dan tahu, Dewi alami kesaksian sebentar. Saya yang ditanya. Alright. Wah, seru nih. Apa kamu disuruh bayar itu yang dokter waktu Ayub di dalam ruang operasi, saya dipanggil sama ruang admin. Dia bilang, ini DP kamu kurang nih, operasi besar ini nggak mungkin DP-nya kecil seperti ini katanya. Biayanya tuh besar banget, bisa 30.000 sekian, DP kamu nggak cukup, dia bilang gitu. Saya bilang, tapi dokter Lee bilang segini harganya, nggak mungkin, dia bilang, ini operasi besar nggak mungkin harganya segitu. Jadi di tengah Ayub lagi dioperasi, saya setengah bergumul gitu loh. Kalau Ayub belum masuk ruang operasi, mungkin saya bisa bilang batal, nggak jadi karena duit saya nggak cukup gitu kan. Tapi karena Ayub udah di ruang operasi, saya jadi galau. Kalau memang harganya sampai 38.000, saya nggak ada uang gitu loh. Nah itu jadi saya doa, saya nangis gitu ya. Nah pas operasi selesai, dokternya keluar gitu. Dokternya keluar, satu hal yang saya tanya, dokternya bilang, oke, Ayub udah sukses gitu kan, operasi sukses.
Yang saya tanya, dokter ini biayanya bener nggak nih? Kok saya diinterogasi seperti ini gitu. Dokter cuma jawab, this is my business gitu. Dokter cuma bilang begitu. Jadi itu urusan saya sama kantor, bukan urusan kamu. Pokoknya harga yang saya kasih udah segini. Jadi ya puji Tuhan lah. Maksudnya apa? Nah, jadi ini gini. Setelah Dewi tanya gitu, tahu nggak? Sementara saya dioperasi, Dewi kan pasang status bahwa saya pakai pakaian operasi Karena segala macam. banyak yang tanya. Karena banyak yang tanya, Ayub kenapa pakai pakaian operasi? Lalu ada yang kirim 20 juta, ada yang kirim lagi 20 juta, ada yang kirim 10 juta, ada yang segala macam. Lalu ada yang 50 juta. Tahu, uang yang kami keluarkan itu 170-an juta. Sedangkan uang yang masuk hampir 200 juta. Jadi, Luar biasa. tiket pesawat, operasi, segala macam udah dihitung. Uang masih sisa 12 juta. Sisa 12 juta, jadi kami sumbang buat SOS Singapura 5 juta, sisa buat kami 7 juta untuk makan roti. Beli roti, makan 7 juta lebih. Jadi kami nggak bayar, malah kelebihan duit. Jadi Dewi tatap saya, dia bilang gini, saya, ternyata lu operasi kamu bisa dapat 200 juta gini. Gak enak juga ya. Saya bilang, iya, tapi saya nggak mau operasi lagi. Jangan. Once on the lifetime itu kesempatan sekarang. Dicoba-coba lagi bahaya nanti. Nggak mau. Tapi itulah hasil Koram Deo. Hasil Koram Deo. Bertanya dulu Tuhan bilang apa. Kalau Tuhan bilang lakukan aja. Nah, alasannya adalah gini. Saya mau Tuhan sembuhkan secara mujizat. Tetapi Tuhan mau beda. Dipakai tangan dokter untuk buat kirim duit, mujizat gitu loh. Dan saya mimpi itu ada kotak yang Tuhan berikan, saya nggak mau ambil. Sampai 3 kali mimpi, saya buka kotak itu, isinya emas batangan yang sebesar gini. Saya ambil langsung kaget, wah ini artinya apa ya? Baru tahu di Singapura, ternyata isinya itu Tuhan yang biaya operasi saya. Dan setelah 2 bulan saya lepas tongkat, kata dokter, kamu nggak usah minum obat-obat, kamu hanya makan, dan kesembuhan terjadi karena kamu makan. Dan nanti itu 2 bulan kamu buang tongkat, 6 bulan kamu akan sembuh total. Herannya, setelah 2 bulan saya buang tongkat, lalu bulan ke-6 pergi ke Beijing dan Tianjin, sekalian naik Great Wall, turun dari Great Wall di paling atas topnya, saya lepas tongkat dan turun sampai hari ini nggak pakai tongkat. Amazing, luar biasa. Ini kalau lanjut bisa sampai kalau lanjut bisa sampai besok nih. Tampaknya nggak cukup 1 sesi, Kak Ayub. Harus ada sesi next session ini, sesi berikutnya ini. Kelihatannya lanjut minggu depan. Pasti teman-teman juga pengen tahu gimana kita mau dengar dari Kak Ayub another things yang luar biasa mengenai Koram Deo. Bagaimana Kak Ayub akan menyampaikan tentang gimana kita bisa peka ya Kak Ayub untuk kita bisa dengar suara Tuhan ya. Kak Ayub tadi kan cerita kita ngomong tapi kita juga bisa dengar tuntunan Tuhan. Karena Koram Deo itu ya Tuhan ada bersama-sama kita ngomong, kita dengar. Nah, oke Kak Ayub, kita tutup sampai malam ini. Kelihatannya ada sesi berikutnya minggu depan, Rabu depan. Kita lanjut lagi ketemu. Alright, buat teman-teman yang sudah gabung, thank you banget, terima kasih banget, antusiasnya luar biasa. Jangan lupa minggu depan kita masih sama Kak Ayub. Dan terima kasih, maaf kalau tadi ada sedikit gangguan teknis, kita harus keluar masuk. Tetapi tidak mengurangi keseruan kita pada malam hari ini. Baik. Thank you Kak Ayub, Kak Dewi, thank you banget. Buat teman-teman semua, thank you. Saya Inggo Setiawan, pamit dulu. Kita ketemu minggu depan, Rabu depan dalam Abba Talks. Bye-bye, Tuhan berkati. Ya. Thank you Kak Ayub, thank you Kak Dewi. God bless ya. Bye. Bye.